Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sebentar lagi di TPQ Darul Ulum mau ada sidang reses masa persidangan tahun 2025 Farizal Esteng, anggota DPRD Kota Ternate, Dapili Kecamatan Ternate Tengah. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah maghrib nanti persidangan bisa lancar dan mendapatkan beberapa barokah. Amin. Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Ini sudah ngumpul Ustadz Dudi, Ustadz Abdul Kalim, Ustadz Mabrur. Yang lain monggo silakan ditunggu di TPQ Darul Ulum. Alhamdulillah, habis sholat maghrib, sebentar lagi acara mau dimulai. Sudah selesai sholat maghrib, insya Allah acara ini reses masa persidangan tahun 2025 Farizal Esteng, anggota DPRD Kota Ternate Dapili 1 Kecamatan Ternate. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbis rabli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, dilingkungan oleh ibu yang saya taati, kepada semua dewan hakim dan asatidzah yang saya hormati, Bapak Ibu undangan juga yang saya hormati, dan tak lupa yang saya hormati adalah, kalau boleh saya bilang adik, adik saja.
فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تتقون نفسكم من عذاب قالوا رأيتم ما نعيدكم بل أنتم قوم مسرون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة لله ما يعبد الرسول إلا كافرون يستعجلون ألم يروا كما قبلهم يقولون أنهم إليه لا يرجعون ويقولون الكافرون الذين كفروا وآية لهم أننا أحييناها وأخرجنا منها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومعمل سعيده أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم منها وإذا هم مجرمون والشمس تجري مسخر لها ذلك تقدير العزيز العليم لها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدير على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun para rawuh ingkang minulya, mugi-mugi kita sedaya tansah wonten ing lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz, alim ulama, Bapak Ibu, tamu undangan yang saya hormati, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aqamna bil iman wa aitana bil islam wa afana bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa syukur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bertatap muka, melaksanakan satu kegiatan yang itu melekat kepada saya sebagai anggota DPRD perwakilan Bapak Ibu di Parlemen. Kita bisa duduk bersama, bertatap muka, berdiskusi pada malam hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat kali salam kami pula kita serahkan kepada baginda kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna dari manusia. Di luar
saya juga di menjalani aktivitas kepengurusan di berbagai Banung Nahdlatul Ulama. Saya kebetulan juga ketua PAC Ansor Ternate Tengah, dan aktivitas saya juga di luar PPRD banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang itu bagian dari kegiatan amaliyah Nahdlatul Ulama. Saya sadar sekali bahwa Partai Kebangkitan Bangsa itu dilahirkan pada tanggal 23 Juli 1998 oleh para masyaikh, oleh para kiai, ada Gus Dur dan juga kiai-kiai yang lain, ada Pak Kiai Ilyas Syukia, Pak Kiai Mustafa Bisti, dan kiai-kiai yang lain. Memang sejarah lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa ini sendiri adalah bagian dari cikal bakal kegelisahan daripada warga Nahdliyin pada saat itu, sehingga para kiai melaksanakan sebuah perjalanan panjang, baik itu dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan, meminta petunjuk dan lain sebagainya, untuk mendirikan Partai PKB sebagai wadah kelembagaan politik untuk menyalurkan seluruh aspirasi dari warga Nahdliyin pada saat itu. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa bertatap muka dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang juga bagian dari warga NU, dan memang momentum ini sudah saya rindukan sekali, sudah sejak lama. Saya berkeinginan ketika saya jadi anggota DPR nanti di periode kedua kali ini, itu saya berkeinginan agar saya dan warga NU dan masyarakat sekitar itu jauh lebih dekat, jauh lebih kenal, jauh lebih saling mengisi, saling melengkapi. Saya diberikan tanggung jawab untuk menjadi wakil Bapak Ibu di DPRD. Saya berkeinginan agar dalam setiap pertemuan, setiap kegiatan ada pikiran, ada nasihat, ada pandangan dari Bapak Ibu untuk disampaikan ke saya agar itu bisa saya sampaikan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Nah, selanjutnya juga di sisi yang lain, saya ini kebetulan masih terlalu muda, hanya saja karena memang saya dari semasa muda selalu berada dan berpihak terhadap kepentingan masyarakat, apalagi masyarakat kecil. Jadi alhamdulillah hari ini mungkin saya diberikan amanat karena memang niat dan pengabdian saya sudah sejak dari lama, sehingga Allah memudahkan, sedangkan juga memberikan legitimasi secara politik untuk memberikan dukungan ke saya, dan alhamdulillah hari ini saya berada di DPRD sebagai wakil dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini adalah kegiatan reses. Kegiatan reses itu sendiri adalah bagian dari kerja-kerja DPRD. Jadi kita bekerja tidak di dalam kantor, tapi kita bekerja keluar dari kantor, mendengarkan keluhan, mendengarkan kegelisahan yang disampaikan dan aspirasi. Kita menyerap aspirasi masyarakat itu sendiri di masing-masing dapil. Dan kegiatan ini tentunya secara konstitusi melekat pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan di situ menjelaskan secara jelas bahwa reses adalah bagian dari kerja resmi DPRD. Olehnya itu, dari tanggal 10 kemarin kita sudah masuk pada masa persidangan ke-1, masa reses di tahun 2024. Jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 15 itu kita tugas lapangan kerja menemui masyarakat konstituen kita untuk mendengarkan seluruh keluhan, mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan ke kita dan kita tidak lanjuti. Saya kemarin berkomunikasi sama Pak Roko. Memang saya minta izin untuk diminta waktu bertemu dengan Bapak Ibu, tetapi beliau sampaikan kalau mau di malam Sabtu atau malam Jumat biar seluruh sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh bisa hadir
Cuman karena saya minta izin, saya sampaikan ke beliau bahwa masa reses saya itu 5 hari dan ditentukan waktu dari tanggal 10 sampai tanggal 15. Kurang lebih seperti itu. Jadi di atas tanggal 15 dan ada aktivitas reses, kita harus ada kegiatan yang lain, kerja-kerja yang lain. Makanya saya minta izin karena biasanya yasinan juga kita warga NU di Kota Ternate, kebiasaan kita itu membaca yasinan dan sholawatan itu di malam-malam, termasuk salah satunya malam Senin. Jadi saya minta izin kalau bisa di malam Senin biar kita sekaligus yasinan. Semoga pertemuan saya hari ini menjadi berkah. Allah rahmati, Allah mudahkan seluruh langkah kaki saya memperjuangkan kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat, dalam hal ini masyarakat keluarga. Dan mulai tadi dengan kasih supaya ada barokahnya di situ. Kalau mungkin teman-teman lain kegiatannya resis dengan berbagai macam cara, ya saya menginginkan memulai dengan yasinan supaya ada berkahnya di situ. Amin. Bapak Ibu, tentunya kita DPRD tugas kita itu yang pertama adalah tugas dan fungsi kita yang pertama itu pengawasan. Dalam setiap kebijakan pemerintah kota tidak terlepas dari pengawasan DPRD sebagai perwakilan daripada masyarakat. Selain fungsi pengawasan, ada juga fungsi yang namanya anggaran. Nah, di situ diberikan kewenangan ke DPRD juga untuk menentukan dan ikut menentukan dan merancang APBD untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat yang ada di Kota Ternate. Itu dari fungsi penganggaran. Selanjutnya dari fungsi legislasi, kita juga DPRD punya kewenangan untuk membentuk sebuah aturan yang namanya peraturan daerah Perda. Jadi itu tugas sepintas tugas dan fungsi DPRD. Ada pengawasan, ada anggaran, dan juga ada legislasi. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya bertemu dengan Bapak Ibu. Nanti saya juga. Saya ingin bertemu dengan Bapak Ibu. Saya ingin mendengarkan. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu terkait dengan kebijakan pemerintah atau kegelisahan Bapak Ibu terkait dengan kepentingan lingkungan atau kegelisahan Bapak Ibu yang ingin disampaikan ke kita agar kita perjuangkan untuk ditindaklanjuti menjadi program, baik itu dari program keagamaan atau program apa saja. Saya kira saya ingin mendengarkan aspirasi dari Bapak Ibu, dan nanti insya Allah itu menjadi kebijakan, menjadi langkah saya untuk saya ambil dan dorong ke pemerintah untuk disampaikan agar ditindaklanjuti. Bapak Ibu, memang kita sadar bahwa berbagai macam kebijakan pemerintah Kota Ternate telah bagian daripada upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan meningkatkan pembangunan di Kota Ternate. Namun dari sisi itu ada hal yang juga kurang, dan itu kita sadari perlu peningkatan dan optimalisasi peran pemerintah sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah betul-betul berdampak dan menentukan saudara kepentingan masyarakat. Nah, fungsinya kita itu hari ini kita datang mendengarkan apa yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Dari yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin di lingkungan Bapak Ibu ada hal yang menjadi problem yang belum disentuh misalnya oleh pemerintah, kita berharap itu bisa disampaikan ke kita. Kalau ada hal lain yang berkaitan dengan kepentingan warga setempat misalnya yang belum itu disikapi oleh pemerintah, bisa disampaikan ke kita, kita sampaikan ke pemerintah. Memang aktivitas kita di masa reses ini menyerap aspirasi, tetapi saya itu hampir bertemu dengan masyarakat itu, berdiskusi seperti ini itu bukan hanya di masa reses, di aktivitas-aktivitas yang lain juga saya ketemu. Kalau ada keluhan tiba-tiba saya dikontak, di telepon, saya datang kita berdiskusi mencari solusi. Kalaupun harus kita gunakan kewenangan sebagai wakil rakyat, kita akan gunakan untuk menindaklanjuti. Kebetulan Bapak Ibu, saya juga di DPRD itu sebagai ketua Komisi 2. Saya yang paling bontot, yang paling mudah memikul sebuah amanah
atau Komisi 2 itu membidangi ekonomi keuangan. Di situ juga berkaitan dengan pemberdayaan, peningkatan UMKM dan lain sebagainya. Di situ juga membidangi air dan lain sebagainya. Yang menjadi keresahan masyarakat akhir-akhir ini adalah persoalan air. Nah, itu sekedar pengantar Bapak Ibu. Saya dari tadi saya memperkenalkan diri sampai pada saya menyampaikan soal tugas dari fungsi saya, dan kemudian masuk pada inti menyerap aspirasi. Saya ingin mendengarkan kira-kira apa hasil dari pertemuan saya dengan masyarakat hari ini, kira-kira keluhannya apa saja yang sangat urgent penting untuk saya sampaikan ke pemerintah dan menjadi prioritas saya sendiri sebagai DPRD, anggota DPRD. Mungkin minta izin saya mungkin sampaikan pengantar saja. Kira-kira kalau ada pikiran, masukan, nasihat juga tidak apa-apa. Karena saya tadi saya sampaikan saya masih terlalu berat, kadang sering kita anak muda ini kadang sering jadi membutuhkan kalau ada nasihat ya sudah tidak apa-apa. Biar kita selama menjalankan tugas itu insya Allah dan aman-aman saja. Mungkin itu saja Bapak Ibu sudah mengatakan. Kalau ada hal lain yang bisa didiskusikan, kita diskusi lepas saja tidak apa-apa. Mau mengeluh, mau marah silakan. Makanya saya sebagai wakil rakyat, sebagai wakil bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi silakan saja apa yang mau disampaikan supaya tidak terlalu sekalipun agendanya resmi, tapi untuk kita berdiskusi supaya mengalirnya lebih enak ya. Dokumentasi sama Pak Farizal Esteng. Mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu majelis taklim TPQ Darul Ulum. Alhamdulillah, barakallah. Di sini bisa ya? Sebelah sini Bu. Sini Pak. Ustaz yang lain duduk boleh. Biar apa begitu? Yang lain duduk. Boleh. Yang lain duduk. Boleh. Biar sudah. Boleh. Ada variasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Barakallah. 1, 2, 3. Saya belum. Sendiri. Waduh. 1, 2, 3.